Tapi ingat Pak, tangisan itu dalam ilmu psikologi ada dua. Kalau kita menangis bahagia, itu air mata yang keluar dingin. Tapi kalau kita menangis karena sedih, kecewa, marah, takut, sakit, itu panas. Itu aja beda. Dan itu akurat loh, itu ilmiah loh. Jadi saya ingat ada bapak kematian istri, dipeluk punya foto istri. Nangis saja tiap orang datang, ini foto istri saya waktu album itu dibawa. Pas saya datang, Ustaz, dipeluknya lah saya Pak. Pas pipinya beradu ke pipi saya, terasa saya air mata bapak ini dingin Pak. Curiga saya. Ya bapak. Memang tentu tidak saya ngomong gitu Pak. Tapi ternyata saya benar, karena masa itu nikah ya Pak. Hanya jarak dekat Bapak. Jadi itu tidak meleset tuh. Tidak meleset. Jadi kan selamanya tangisan orang itu sedih gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, sakit pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala keadaan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Yang jelas apabila kita beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian kita tertimpa musibah, yakinlah pasti musibah itu baik dari Allah untuk kita. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, karena apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Dalam hadis qudsi Pak dikatakan oleh Allah, ada orang yang beres imannya kalau dia miskin, kalau kaya tidak. Makanya ada di antara kita ini miskinnya awet. Gimana pun dia mau berusaha, dia tetap miskin. Karena miskin itu yang bagus untuk dia. Ada orang yang beres imannya kalau dia sakit. Nah, makanya ada kita kemana-mana pun berobat tidak sembuh juga, karena sakit itu yang bagus untuk dirinya. Jadi Allah itu tidak akan pernah menganiaya hamba-hamba. Makanya kita senantiasa disuruh bersyukur dalam kesempatan apapun. Mungkin kadang orang mikir juga, ya, awak dan jelas dalam keadaan musibah, disuruh juga bersyukur. Saya ambil contohnya. Dulu di Bukit Tinggi ada bapak ini asbabnya tergelincir di kamar mandi, koma, dibawahlah ke rumah sakit Imam Mukhtar di Bukit Tinggi. Saya termasuk instruktur. Keluarganya ngotot Bu, meminta sembuh kepada Allah. Dihajar dengan doa. Anak-anak pesantren Parawet diundang ngaji, pesantren Bala Panjang. Jadi didesaknya takdir Allah. Mungkin waktu itu Allah ingin memanggil bapak ini. Kemudian karena banyak yang berdoa memohon kesembuhan, seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah kalau bapak itu berpulang. Akhirnya ya bapak itu sembuh Pak. Tapi gila. Jadi di rumah tuh kata istrinya, Bu habis dilepong-lepongnya kotoran itu di dinding. Nyesalnya waktu bagus bapak ini mati gimana bisa naik itu karena tidak ingin, tidak terima. Jadi makanya jangan pernah kita menganggap bahwa Allah itu jahat sama kita. Aku udah rajin sholat, kenapa aku masih begini dan sama Allah? Semua pasti baik dari Allah. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, siapa yang tidak ingin dibedakan di masa tuanya, maka jangan membedakan kasih sayang terhadap anak-anak. Artinya tidak selamanya orang tua yang tidak diajukan anak itu karena anaknya jahat.
Bisa jadi karena orang tuanya pernah memilih kasih. Kadang memilih kasihnya ini tidak berdasarkan hal yang bagus juga Pak. Karena anaknya banyak memberi, atau anak tulis saya kalau datang di rumah macam batu dibuat barang dibikinkan makan minumnya. Kalau anak yang kurang ngasihnya karena dia susah, kurang dipedulikan. Nah ini yang seperti ini nih Pak. Ada oknum-oknum orang tua yang tidak membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Ini yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Karena ternyata apa yang dibuat orang tua itu, makanya kadang di masa tuanya anak jadi tidak mengacukan orang tuanya. Dan selalu yang disalahkan anak durhaka, orang tuanya dan terjun. Jadi saya pernah melihat di Bandar Lampung Pak, di daerah namanya itu Sidomulyo juga namanya Pak, 21 kilo menjelang penyeberangan ke daerah Bogor, Lampung Selatan. Nah ya Lampung Selatan. Jadi ada orang tua yang tidak diizinkan oleh anaknya masuk ke rumah Pak. Jadi orang tua itu dibiarkan di teras. Tapi anaknya masyarakat dia seolah-olah biasa aja sama masyarakat. Sebagai orang yang tidak tahu memarahi dasar anak durhaka yang orang tuanya datang dan dibukakannya pintu. Rupanya apa cerita? Kecil saya lagi, dia tinggal, dia nikah lagi dengan istri muda. Sejak saat itu tidak pernah menafkahi ibu saya dan diri saya. Nah kira-kira kayak mana jadi status itu kan? Orang tuanya yang membuat nikah anaknya seperti itu. Tetapi butuh waktu untuk anak ini untuk menetralkan lagi hati. Jadi dia tidak 100% salah. Dan ternyata sejarah itu sudah ada pada masa Nabi, yaitu anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, jadi kalau kita kembalikan sejarah, Nabi Ishak ini di masa tuanya matanya itu buta. Ini terdapat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Dan dia punya 2 orang anak. Satu namanya Ais, satu namanya Yakub, Nabi Yakub. Nabi Ishak lebih sayang kepada Ais daripada kepada Yakub. Nah, ini ada di aplikasi itu. Sementara istri Nabi Ishak lebih sayang kepada Nabi Yakub daripada kepada Ais. Nah, jadi lebih-lebih Pak. Suatu ketika Nabi Ishak meminta kepada Ais, buatkanlah ayah makanan. Ayah ingin betul kau yang membuatkan makanan untuk ayah. Langsung istrinya memanggil anak kesayangannya Nabi Yakub. Yakub, sini nak, cepat kau buatkan makanan untuk ayahmu. Pakai baju yang sering dipakai Ais. Kemudian minta doa kepada ayah. Jadi Bu, selama ini Bu ya, banyak anak-anak hanya meminta doa kepada ibu. Ma doain ma ya, panjang tuh Pak, masalah ujian nih Pak. Ke bapaknya, ke papa enggak nak, ya papa ya juga lah. Apa bahasa basi ke bapak tuh Pak. Nah, jadi dia tidak tahu bahwa untuk urusan duniawi ternyata doa ayah itu sangat makbul untuk keberhasilan anaknya. Makanya istri Nabi Isa minta doa kepada ayahnya. Jadi bukan dia disuruhnya anaknya untuk membuat makanan pakai baju yang sering dipakai Ais. Langsunglah Nabi Yakub membuat makanan, dipakainya mantel yang sering dipakai Ais, diantarkannya makanan kepada ayahnya. Ayah silakan makan ayah. Dipegang Nabi Isa, di baju mantel dulu dia punya Ais. Tapi kenapa suara kau seperti Yakub Ais? Sudahlah ayah, makan saja, doakanlah aku. Doa apa yang harus kumohonkan kepada Allah? Doakanlah aku memiliki harta dan keturunan yang banyak. Didoakanlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah selesai ditanya oleh ibunya, bagaimana nak? Ada didoakan ayah, ada ibu, aku meminta ayah mendoakan aku agar aku memiliki harta dan keturunan yang banyak. Tidak lama datang Ais Pak ngantar makanan. Ayah ini makanannya sudah siap. Ada apa ini kata Nabi Isa? Kenapa suaramu seperti Ais Yakub? Aku Ais ayah. Bukankah kau yang sudah mengantarkan aku makan? Tidak ayah. Ini baru ku siapkan makanan.
Akhirnya Ais tahu dia dicurangi. Kemudian dia katakan, doakan aku memiliki kekuatan ayah dan pasukan yang banyak. Niatnya apa? Dendam kepada Nabi Yakub. Nah, jadi kadang ada peran orang tua membuat anaknya itu bertengkar satu sama lain. Tapi efeknya di masa yang akan datang jadi apa? Bukan di masa kecil-kecil tuh. Efeknya itu justru di masa yang akan datang. Makanya ada anak cerita gitu, aku ingat betul bapak aku itu. Nah, jadi kayak gitu jadi apa? Jadi seperti itu dia. Gimana cara Ustaz? Sementara anak kesayangannya dulu dia kan mau oleh ayahnya tinggal di rumah. Nah, jadi seperti ini efek. Anak akhirnya berdendam satu sama lain. Jadi istri Nabi Ishak karena tahu dia Ais memiliki niat buruk kepada Nabi Yakub, cepat-cepat dia katakan, Yakub kemasi pakaianmu, tinggallah engkau di rumah pamanmu Laban. Jadi nama pamannya ini Laban. Tinggallah engkau di rumah pamanmu Laban karena Ais ada niat jahat kepadamu. Nah, itulah yang membuat Nabi Yakub melarikan diri dari rumah. Sampailah dia di rumah Laban. Begitu sampai di rumah pamannya, dia ceritakan kenapa dia melarikan diri dari rumah, ada masalah dengan Ais, sebab-sebabnya apa. Kata Laban, ya udahlah, tinggal aja kau di sini. Bantu-bantu lagu kerja, ternak kita banyak, jadi kerja aja kau di sini. Nah, rupanya pamannya itu memiliki dua orang anak perempuan. Yang satu namanya Dia, yang satu lagi namanya Rahil. Cuma ada perbedaan yang sangat mencolok, Pak. Lia berwajah jelek, Rahil berwajah cantik. Itu bedanya tuh. Kata Nabi Yakub, paman, aku kan bakal lama tinggal di sini, paman. Boleh nggak nikahkan aku sama Rahil? Nah, jadi ini yang pernah saya sampaikan juga di Masjid Lombok. Kecenderungan laki-laki itu memang sejak zaman dulu itu kepada perempuan cantik. Nah, itu ya, Pak. Pertengkaran antara Qabil dan Habil kan berebut Ikrimah, karena Ikrimah berwajah cantik, Labuda berwajah jelek. Nah, Nabi Yakub juga menginginkan Rahil. Jadi laki-laki itu pasti cenderung kepada perempuan cantik, sebaliknya juga perempuan cantik pasti dengan laki-laki tampan. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz yang penting suami tampan, Ustaz, yang penting dia soleh, udah, nggak usah ibu-ibu diri. Tahu saya penderitaan ibu. Jadi setelah perlu dilapis-lapis tuh, Pak. Mana ada orang bahagia? Loh, kenapa saya berani mengatakan ini, Bu? Duh, sudah banyak ketemu kasusnya, Pak, untuk di Pekanbaru ini. Bagaimana saya minta maaf kepada almarhum suami saya, Ustaz? Karena saya pelawan. Apa sebab melawan? Karena dari awal pun tak suka sama suaminya nih, Pak. Jadi rumah tangga walaupun udah beranak-anak besar, Pak, tetap tak enak dia sama suami. Jadi asal suaminya ngomong ketus dia jadinya, karena dia memang tidak suka dengan suaminya. Jadi saya sering melawan, saya sering dibantah. Nah, itu akibatnya jadi itu. Makanya Rasulullah mengatakan, menikahlah dengan yang sekufu. Ada perasaan satu sama lain. Nah, itu lebih bagus. Karena Rasulullah pun gagal menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Zainab sudah nolak, Pak. Kata Zainab, aku tidak ingin menikah dengan Zaid. Aku memerintahkanmu Zainab. Kalau perintahmu Rasulullah, aku mau. Tidak seimbang, Bu. Yang satu perempuan bangsawan, yang satu mantan budak, Pak. Jadi begitu menikah, yang satu merasa majikan, yang satu lagi merasa jadi pembantu, gitu. Jadi tak nyambung, 10 tahun nikah kan akhirnya bercerai. Nah, itu yang harus kita pahami, dan itu merupakan hal yang fitrah. Nah, jadi kata pamannya ini, oh boleh, kalau kau mau menikah dengan Rahil, kerja dulu sama aku 6 tahun, sekitar 6 tahunan. Semangatlah Nabi Yakub kerja dengan pamannya ini. Setelah 6 tahun diingatkan oleh Nabi Yakub, paman, 6 tahun sudah aku bekerja dengan paman. Apakah sudah saatnya aku menikah dengan Rahil? Kata pamannya, sebetulnya sudah saatnya. Tapi adat kita, kalau kakaknya belum nikah, adiknya belum bisa nikah. Kalau kau mau, nikahlah dulu dengan dia. Nah, waktu itu masih dibolehkan, Pak, menikahi 2 orang perempuan bersaudara. Oh, nikahilah kakaknya dulu, karena ada yang mau sama dia nih, Pak. Apa jalan lagi, Bu?
Itu ngedrop Nabi Yakub menembak. Dan 6 tahun menunggu, nggak taunya tidak jadi. Nah artinya apa Bu? Kecewa lah Nabi Yakub ini. Cuma langsung teringat dia pernah membuat curang kepada abangnya, akhirnya dia juga kena lagi. Ada 2 dosa yang disegerakan di dunia ini sebelum kita mati. Kalau kita pernah memutuskan hubungan silaturahim dan menzolimi orang lain, itu di dunia kita sudah dapat dulu balasannya sebelum kita mati. Itu cash tuh Pak, harus dibayar di dunia. Nah jadi Nabi Yakub kena jadi ya Pak. Dan orang mengatakan kalau masa seorang nabi berbuat salah, ada. Cuman bedanya itu kalau nabi-nabi ini berbuat salah, mereka segera tahu kesalahannya dan mereka bertobat. Jadi bukan ada hal-hal yang aneh-aneh juga. Sama seperti Rasulullah ketika dimarahi Allah melalui surat Abasa wa Tawalla. Itu gara-gara Rasulullah sedang ngobrol dengan guru besar Quraisy, Abdullah bin Umi Maktum datang bertanya, dia buta, agak masam muka Rasulullah, makanya Allah tegur, Abasa wa Tawalla, bermuka masam kau Muhammad. Ketika seorang buta datang kepada, bisa jadi yang buta inilah yang baik, kena tegur Rasulullah. Dan ayat itu pun tak ada sampai sekarang gitu. Jadi hal yang biasa kalau melakukan kesalahan itu. Nah kemudian mau tidak mau, kata Laban, kalau kau nikah dengan dia, setelah beberapa tahun ke depan, nanti kau baru menikah dengan Rahil. Jadi waktu tidak ditentukan pulang itu. Akhirnya menikah lama Nabi Yakub dengan Lia tanpa rasa cinta sama sekali. Jangan rasa cinta, rasa ibadah ada. Cuma karena sudah halal, mereka tetap berhubungan. Ada satu kelebihan dari dia subur. Jadi dia subur, kemudian dia hamil, melahirkan. Nah makin melahirkan makin cuek Nabi Yakub, karena dia tidak suka kepada dia. Nah mulai acuh lah. Cuman secara materi terkabul doa Nabi Ishak. Nabi Yakub memang kaya Pak, dia memiliki mukjizat yang unik. Jadi dia punya kambing hamil itu Bu, Nabi Yakub tinggal gosok perutnya, mau warna apa itu yang keluar Pak. Jadi kambingnya unik warnanya dan bisa terjual lebih cepat dan mahal. Jadi secara ekonomi Nabi Yakub mapan. Untuk anak-anaknya Nabi Yakub tidak pernah marah. Nabi Yakub kelebihannya tidak pernah marah sekalipun kepada anak, sangat lembut, cuma acuh. Nah jadi Nabi Yakub memberikan mereka kecukupan anak-anaknya, tetapi tidak memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi asal beranak makin cuek Nabi Yakub, pokoknya belanja dikasih, perhatian dan kasih sayang tidak, karena memang tidak suka. Jadi Bu, sampai akhirnya Nabi Yakub ini diizinkan oleh Laban untuk menikah dengan Rahil. Waduh, tumpah ruah kasih sayang Nabi Yakub. Tambah cuek dia kepada Lia. Cuman ada lagi bedanya Bu, ujiannya Rahil mandul. Jadi Lia ini sering ngecek lah Pak, aku walaupun buruk, aku bisa beranak. Kalau cantik, tak bisa beranak, apa pun sakit hati Rahil Pak. Dihadiahkannya lah selir kepada Nabi Yakub. Lahir lagi anak dari selir ini. Oh dia pantang kalah juga Pak, dikasihnya pula selir kepada Nabi Yakub. Sehingga total lah anak Nabi Yakub itu 11 orang. Dari Lia dan 2 orang selir. Jadi waktu itu masih halal lah masalah selir. Rupanya dia makin sakit hati ini ya Pak. Bukan rencana mau menghibur diri, justru malah sakit hati. Tapi dia ubah rasa sakit hatinya itu dengan mendekat kepada Allah. Terus meminta kepada Allah anak, minta kepada Allah anak, terus mendekat kepada Allah. Dia hilangkan rasa iri hati, rasa dengkinya kepada dia. Kemudian dia minta kepada Allah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sekali dikasih Allah, tidak tanggung-tanggung Pak. Lahirlah anak yang paling ganteng di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu dari Rahil. Beberapa tahun kemudian lahir lagi adik Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Pas melahirkan Bunyamin, Rahil meninggal dunia.
Jadi sayangnya Nabi Yakub kepada dua orang anak ini, terutama kepada Nabi Yusuf, anak ganteng betul nih, itu betul-betul berlebihan. Jadi masalah pilih kasih ini sudah pernah terjadi. Sayang Nabi Yakub luar biasa kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Pokoknya betul-betul dikarantina, diberi perhatian lebih. Yang 11 tidak. Makanya kata Allah dalam surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Aku ceritakan kepada Muhammad kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Yusuf ini cerita kepada bapaknya, wahai ayah, tadi malam aku bermimpi, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada menggigil Nabi Yakub mendengar mimpi Nabi Yusuf. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jangan sampai saudara-saudaramu tahu tentang mimpi. Karena Nabi Yakub ketakutan nih Pak, kalau sudah bersujud 11 bintang itu siapa maksudnya? Saudara yang 11 itu Pak, bulan, ibu, matahari, ayah akan sujud, berarti ada peristiwa besar yang akan terjadi menimpa Nabi Yusuf. Artinya apa? Nabi Yakub mengakui bahwa dia memang pilih kasih. Dari ayat itu Allah menerangkan bahwa Nabi Yakub ketakutan. Rupanya benar Pak, 11 orang ini rapat. Kalian terasa nggak selama ini bapak sayangnya hanya dengan Yusuf? Kita sampai tidak dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian mengatakan kita bunuh saja Yusuf. Tidak usah dibunuh, kita bikin dia menderita. Kalau bunuh itu habis menderita, kita bikin dia menderita. Itu jauhkan dia, biar tahu rasanya. Jadi Bu, akhirnya disepakatilah kita bikin sinetron. Sinetronnya bagaimana? Nanti dibujuk-bujuk ayah, kita bawa Nabi Yusuf ini main, kita berusaha untuk membujuk ayah. Akhirnya dibujuknya lah Pak, sesuai skenario. Ayah, kasihan kami lihat Yusuf ya, ayah, masa di rumah terus dia. Biarlah kami bawa dia main ayah, supaya dia tahu dunia luar. Kalau kalian mau main-main lah, mau pulang, mau tak serah. Jangan bawa Yusuf. Dibujuk terus Pak, didesak. Pokoknya aman ayah, kami jaga Yusuf itu. Nanti kalian lengah, diterkam dia sama serigala. Ayah masa tak percaya sama kami ayah, kami cukup kuat ayah. Akhirnya melemah Nabi Yakub. Bawalah, aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Di kalimat ini Allah marah kepada Nabi Yakub, menyerahkan perlindungan Nabi Yusuf kepada saudaranya, bukan kepada Allah. Jadi maka Rasulullah, Nabi Yakub makanya diuji karena kalimat itu yang dia sampaikan kepada anak-anak. Dibawalah Bu Nabi Yusuf ya, itulah kadang Pak, kalau ada kakak bapak, abang bapak tiba-tiba benci sama bapak tak ada salah sama dia, itu kisah Nabi Yusuf itu Pak. Dia tak tahu apa-apa, dia tak pernah berantem sama abangnya, tapi abangnya benci sama dia. Jadi bapak sabar ya Pak ya, kalau misalnya ada kejadian macam ini menimpa bapak, benci aja saudara bapak dengan bapak. Nabi Yusuf pun Bu dibawa sampai ke perbatasan Yordan Mesir, ada sumur di sana, buka baju Yusuf. Buka untuk apa Bang? Tidak usah banyak banyak, buka aja baju lo. Karena dia takut Bang, masih kecil baru. Kalau dalam riwayat dalam kitab ini sekitar 7 atau 8 tahun umur Nabi Yusuf waktu itu. Dibukanya lah bajunya, masuk ke dalam ember ini, masukkan dalam ember, menangis Nabi Yusuf itu diturunkan ke sumur. Sampai di sumur disuruh dia lepaskan ember itu. Nah kebetulan mungkin ada dinding dekat sumur itu, situlah dia berdiri menangis lah di situ. Kemudian dia ambil kambing, dia sembelih kambing itu, darahnya dicecerkan ke baju dan mulailah skenario kedua. Sampai di rumah menangis-nangis, wahai ayah, maafkan kami ayah, rupanya kami memang benar Yusuf diterkam oleh serigala ya, ini darah Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? Kesabaran mudah-mudahan diberikan Allah kepadamu, dan Allah akan balas keburukan kalian. Jadi Nabi Yakub itu tidak marah sama anak, makanya marah. Tetapi habis Nabi Yakub mengatakan itu Pak, sejak saat itu air mata tidak pernah berhenti keluar. Sampai bulan Nabi Yakub buta matanya. Menangis siang malam nangis sampai mata buta.
Jadi hati-hati juga nih Bu ya, banyak menangis Bu, banyak menangis bisa buta katanya. Tapi ingat Pak, tangisan itu dalam ilmu psikologi ada dua Bu. Kalau kita menangis bahagia, itu air mata yang keluar dingin. Tapi kalau kita menangis karena sedih, kecewa, marah, takut, sakit, itu panas. Itu aja beda. Dan itu akurat loh, itu ilmiah loh. Jadi saya ingat ada bapak kematian istri, dipeluknya foto istri, nangis saja tiap orang datang, ini foto istri saya, waktu album itu dibawanya. Pas saya datang Ustaz, dipeluknya lah saya Pak. Pas pipinya beradu ke pipi saya terasa saya air mata bapak ini dingin Pak. Curiga saya. Ya bapak. Betul tak saya omong gitu Pak. Tapi ternyata saya benar, karena masa itu nikah ya Pak. Hanya jarak dekat Bapak. Jadi itu tuh tak meleset tuh, tak meleset. Jadi kan selamanya tangis sama aku sedih gitu Pak. Anak Bapak nikah, Bapak kan nangis itu tuh nangis bahagia Pak, itu pasti dingin, itu pasti dingin. Anak wisuda, naik rumah baru, nangis, itu dingin ya Pak. Nah jadi Bu ya, Nabi Yakub ini menangis sedih, panas air mata itu lama-lama buta matanya. Nah, kasihannya kita Nabi Yusuf Pak, berhari-hari dari dalam sumur itu. Nah, pas ada orang mengambil air, nah itulah Pak ya, qadarullah. Jadi kita ini sudah dalam skenario Allah selama kita menjalani hidup seperti ini jadinya. Kalau kita pilih jalan ini jadinya. Kalau kita pilih ini jadinya. Jadi sudah ada Pak, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Nah, datanglah ada orang pas dia mau ngambil air, timbanya besar, tergantung Nabi Yusuf kecil ini. Naik atas berat di luar sampai di atas. Al-Gulam, ini anak muda, dari hitam-hitam Pak. Kenapa dia bahagia Pak? Bisa dijual, itu maksudnya dia bahagia itu Pak. Al-Gulam ini anak muda, lebih masuk nih. Pas ada penguasa Mesir lewat. Al-Aziz, ini kau mau beli budak ini? Didekati oleh Al-Aziz. Ya sudah, berapa kau mau jual? 2 dirham saja. Jual murah Pak, 140.000. Dirham zaman dulu sampai sekarang sama angkanya, karena dia merah Pak. Zaman dahulu harga kambing 1 dinar. Zaman sekarang 1 dinar juga Pak. 1 dinar 3.578.000 sama. Jadi ukurannya kalau emas sama dirham itu dia akan ikut harganya. Diambil sama Raja Mesir, penguasa Mesir, dibawa pulang ke rumah Bu. Disampaikanlah ke istrinya. Zulaiha mandi karena ini bersih-bersih. Mandi karena Yusuf. Akhirnya disuruhlah dia jadi pembantu di istana itu. Kau tidak boleh jalan ke depan, kau harus tetap berada di dapur. Jadi Nabi Yusuf itu tidak pernah keluar Bu. Dan hebatnya Bu, yang perlu kita tiru dari Nabi Yusuf ini Pak, tidak mau membuka siapa jati diri dia. Jadi apa takdir dia, itu yang dia jalani. Kalau kita kan kadang tinggi-tinggi itu Bu, aku sebetulnya itu dari apa yang apa betul bapak aku kaya sebetulnya. Kan sering ada orang tinggi-tinggi macam itu Pak kan. Tapi dia tidak mau. Kadang saya misalnya Grab itu ya, saya ini sebetulnya sopir Pak, iseng aja nih, udah lah Pak, jalani aja lah takdir. Terus kan, dulu Bapak cerita itu apa cerita itu? Apa takdir kita udah, jalani aja. Apa kita mesti mampu? Jalani aja takdir itu. Ada untuk tukang bangunan Pak, saya sebetulnya kerja ini merasakan bagaimana letihnya mencari uang sebetulnya. Udah lah Pak, nggak usah ada orang yang berpikir macam itu Pak. Kalau enak hidup nggak mungkin lah macam itu. Udah lah, nggak usah gini gitu. Tapi Nabi Yusuf di jalannya takdir itu Pak, itu yang harus kita contoh. Disuruh jadi pembantu, dia jadi pembantu. Dan tak mau cerita dia ke orang-orang itu bahwa bapaknya kaya, memberi dia kecukupan, dia anak orang yang berada, dan anak mau dia udah jadi pembantu, jadi pembantu. Sampai akhirnya dia umur 15 tahun Pak. Nabi umur 15 tahun itu tidak tahan lagi buangkannya Zulaiha. Melihat ketampanan Nabi Yusuf, kan terus bertambah kan, terus bertambah ketampanan Nabi Yusuf itu, akhirnya jatuh cinta lagi buangkannya dengan dia Zulaiha. Begitu raja pergi bersama penasehatnya, diam-diam Zulaiha menggedor pintu kamar Nabi Yusuf. Dibukakan oleh Nabi Yusuf, ada apa dengan ditutupnya pintu, udahlah sekolah munafik lagi.
Aku suka sama kau masih suka sama aku kan. Jangan punya suamimu sangat baik kepada Allah tuh, harusnya bohong. Itulah kalau pakai bahasa kita bu ya, dikurung dalam itu. Dikejar-kejar Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf suka dengan Zulaikha? Allah yang membuka dalam surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha mau dengan Yusuf, Yusuf pun mau dengan Zulaikha. Itu dibuka oleh Allah, hati Nabi Yusuf itu betul mau. Cuma Allah selamatkan Nabi Yusuf. Artinya apa? Yang menjadi lawan sifat istiqomah kita adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini satu, cuma minta tolongnya ke Allah, nggak bisa pakai cara lain. Karena kadang menang banyak kalahnya, itu kalau kita melawan hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah, pulang dari perang Badar, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, melawan hawa nafsu. Karena dia memang sulit untuk dikalahkan. Contohnya bulan Ramadan, Pak. Padahal tiap hari kita tahu udah banyak diperlukan akhirnya tidak kemakan, tapi tetap juga beli tiap hari, Pak. Karena itulah hawa nafsu itu. Kenapa banyak orang jahat di bulan Ramadan itu, Bu? Karena lawannya hawa nafsu, Pak. Disitulah iblis agak bisa membuktikan, Bu. Kami jangan dituduh juga lagi ya. Kami udah tingkat nih. Kami tidak akan menggoda kalian. Berarti yang jahat ya asli jahat. Itulah lawannya hawa nafsu dia sendiri. Karena iblis tidak ikut campur lagi, Bu. Selama ini kita difitnah kata iblis dan ya. Kita juga kata yang salah. Aslinya itulah kita. Bulan puasa itulah aslinya kita. Tanpa ada iblis. Itulah lawan-lawan nafsu paling berat. Hanya minta tolong ke Allah lagi yang bisa menyelamatkan. Karena kalau kita bilang, kalau kita tak agama, aman kita dari godaan wanita. Jangan. Abdah bin Abdul Rahim itu tuh mutabi'in, pasukan jihad Islam, penghafal Quran, faham Quran. Waktu mengepung benteng orang Yahudi, terpesona dia dengan perempuan di dalam benteng itu. Dibuatnya sunnah. Bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad. Penghafal Quran, paham Quran, mujahid Islam. Pedang aja masih berdarah kata para sahabat. Dan didengarnya lagi kata-kata sahabat. Itulah ngerinya godaan wanita. Bukan wanitanya yang jahat. Kami laki-laki ini yang jadi. Dia pantang dikasih harapan, Pak. Memang kadang pakai istighfar ya juga, tapi tak mempan, tak mempan. Gelap. Perempuan seksi di depan, Pak, di lampu merah. Bapak mau zikir apapun akan mempan. Tidak akan mempan. Mau ngamu bilang musyaitonir, tidak bisa. Karena dilawan hawa nafsu. Satu-satunya jalan itu mau menyingkir, lah, tidak bisa. Nah jadi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah sehingga dia melarikan diri. Pas sampai di pintu ditarik oleh Zulaikha, bajunya robek di belakang. Pas buka pintu, pas suami Zulaikha pulang dengan penasehatnya. Apa yang terjadi, Pak? Fitnah. Fitnah ini yang ngeri, Pak. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas untuk orang yang kau rawat dari kecil kemudian menggoda istrimu? Dibalaikan oleh Zulaikha. Tidak bisa ngomong apa-apa Nabi Yusuf. Tega kau Yusuf, kau mengkhianati aku. Tidak, Tuhan, aku tidak ada bermaksud seperti itu. Untuk penasehatnya bijaksana. Sebentar, Tuhan. Posisi membuka dari Yusuf yang membuka pintu. Tuh lihat baju depan Yusuf rapi. Boleh aku lihat baju belakang Yusuf? Mau robek belakang. Maaf, Tuhan. Istrimu yang menggoda Yusuf. Untung rajanya bijaksana pula, Pak. Langsung minta maaf saat itu juga ke Nabi Yusuf, Pak. Maafkan aku Yusuf. Jangan sampai ada yang tahu tentang hal ini di kerajaan. Jangan sampai ada yang tahu. Rupa netizen banyak dengar, Pak. Karena kan ribut. Pak. Waktu kejadian itu pasti ribut lah, kan? Besar-besar suara dengar lah. Orang di istana itu semua dengar. Tersebarlah berita ini sampai ke istri-istri menteri, istri-istri pedagang-pedagang kaya. Dibulilah Siti Zulaikha sama ibu-ibu menteri. Ini enggak banget agentnya, masa mau sama pembantu. Waktu belum pernah Nabi Yusuf lagi, Pak. Nabi Yusuf udah keluar. Tak nyangka ya ratu kita kok gede amat sih. Gitu lah, Pak, kan? Masa mau sama pembantu? Macam-macam lagi sampai juga ketinggalan Zulaikha, Pak.
Berisi juga Zulekha belum tahu kalian siapa Yusuf ya. Oke, undang kalian ke istana. Diundang lah bu, buat surat undangan. Datang mama rempong tuh bang. Yang istri-istri berju juga tuh. Yang datang sampai di aula istana. Sudah ada sayur mayur disiapkan. Ada apa namanya ya? Kalau di depan itu tentu baik semua bahan. Ini kita mau masak-masak. Silakan dia pegang pisaunya masing-masing. Nah, setelah pegang pisau, orang itu sedang mengiris-iris sayur, lalu dikatakan oleh Zulekha, Yusuf, keluarlah engkau. Keluar Nabi Yusuf. Kalau di sinetron itu bu, kasih kipas angin depan mau bayang. Pokoknya keren lah kalau di film itu. Saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka tidak sadar sampai menyayat-nyayat tangan sendiri. Itu ketampanan Nabi Yusuf. Makanya inilah yang dihibur Rasulullah para sahabat. Ketika ya Rasulullah, berarti besok kalau nyawa kami keluar dari badan pasti kami akan merasakan sakit yang teramat sangat. Kata Rasulullah, seperti terpesonanya para perempuan kepada Nabi Yusuf sampai mereka tidak sadar mengiris tangannya sendiri. Jadi untuk orang mukmin, kata Rasulullah, sebelum dia wafat digambarkan Allah tempatnya yang indah di surga, sehingga dia terlena memandang tempatnya itu dan dia tidak merasakan sakit lagi ketika roh dicabut dari badannya. Nah itu yang kita harapkan Pak. Jadi karena terlena tidak terasa lagi sakitnya pencabutan nyawa. Sama seperti terpesonanya perempuan-perempuan ini, kemudian tidak terasa mengiris tangannya sendiri. Akhirnya bu, dikeroyoknya Nabi Yusuf, Pak. Nyonya pantas kau tergoda. Ini betul-betul malaikat yang mulia. Jadi kalau dalam Al-Quran sampai saking mereka tuh kagum sampai mengatakan ini malaikat yang mulia. Nah itu terdapat dalam surat Yusuf. Ginilah Nyonya, kita bagi sama aja lah Yusuf ini. Itu Nabi Yusuf mau diperkosa, gitu. Diancam. Kalau kau mau melayani kami bebaskan kau. Tapi kalau kau tidak mau melayani kami akan buat cerita kau telah menggoda kami dan kau akan dipenjara. Di situ Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada kau melayani mereka. Dipilih Nabi Yusuf lah dia masuk penjara. Tanpa kesalahan dia jalani. Jadi ya, karena kalau kita berada di kebenaran Pak, terus difitnah masuk penjara, udah terima takdir itu. Itu terima takdir itu. Di penjara dari umur 15, keluarnya umur berapa Bu? Umur 27 tahun Pak, baru keluar dari penjara. Nah di dalam penjara itu Nabi Yusuf dijalaninya lagi Pak, takdirnya udah aku dalam penjara. Kemudian ada 2 orang di penjara itu Bu didakwai oleh Nabi Yusuf Pak. Didakwai oleh Nabi Yusuf sampai mereka cerita, Yusuf, aku mimpi ada makanan burung di atas kepala aku, kemudian ada burung yang mematuk kepalaku. Kemudian yang satu lagi, aku bermimpi menuangkan air ke dalam gelas. Kata Nabi Yusuf, aku tahu arti mimpi kalian, tapi mau nak kalian dengar ceramah dulu. Jadi dikasih hal yang menarik dulu Pak. Aku bisa nanti menambil mimpi kalian, tapi kalian dengar ceramah dulu Pak. Tentu mau orang dengar Pak kan. Jadi dikasih hal-hal yang menarik, misalnya macam kopi, kue, ada Pak ya. Dan itu ceramah. Itu hal yang biasa-biasa aja sebetulnya. Oke lah, tidak ada masalah. Nah jadi setelah mereka dengar ceramah Nabi Yusuf, menceramahi mereka, baru kata Nabi Yusuf, yang dibatuk burung, makanan burung di atas kepalanya, kau akan dihukum mati. Kemudian yang menuangkan air ke dalam gelas, kau akan jadi orang kepercayaan raja. Dan jika engkau benar nanti takwilku ini, kau harus ceritakan ke raja tentang kelebihanku ini, kata Nabi Yusuf. Lepas betul Bu, yang dipatok burung kepalanya salah begini dengan ceramah daripada ujung-ujungnya dia kumati rupanya Pak. Nah yang satu lagi betul-betul jadi orang kepercayaan raja. Tapi dia lupa dengan kelebihan Nabi Yusuf itu Pak. Saking udah enaknya dia, lupa dia dengan Nabi Yusuf. Itu kan biasa Pak ya. Orang waktu susah, pokok tenang Bapak, pokok duduk saya besok aman Bapak. Duduk ganti nomor Pak, saya hubungi ya. Nah itu bisa ya Pak. Dari ketawa Bapak, nampak Bapak kan tenang. Karena itu sering terjadi Pak. Ibu-ibu nanti kalau misalnya saya terpilih duduk, ibu-ibu kalau ada masalah HP saya aktif 24 jam. Jangan ibu khawatir. Duduk Pak, haram. Tidak ada.
nomor ganti ya ya. Jadi ya begitu dia mau apa namanya nih sudah enak, dia lupa. Nah pas raja mimpi pak, mimpi rajanya bagus. Dia mimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Penting dia pak, cerita kawan-kawan ke tafsir mimpi tidak ada yang tahu. Akhirnya baru teringat pak yang nuangin yang orang percaya raja ini raja itu ingat satu nama dalam penjara dulu. Namanya Yusuf. Dia bisa menakwil mimpi. Oh, Yusuf itu anak aku. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Datanglah raja ini ke penjara. Disambut oleh Nabi Yusuf dengan baik. Tidak ada rasa dendamnya. Yusuf, aku bermimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Raja, akan datang 7 tahun masa subur. Di saat itu pandai-pandailah mengelola pangan. Kita harus atur bagaimana banyak ladang-ladang yang harus kita tanami. Karena akan datang setelah itu 7 tahun masa pencekik. Jadi kita masih ada stok makanan untuk kita bagikan kepada rakyat. Dan kalau kau berkenan, angkatlah aku menjadi bendahara negeri ini. Karena aku orangnya amanah. Jadi keluarnya Pak, kalau kita memiliki kemampuan, boleh mempromosikan diri. Boleh mempromosikan diri Pak. Cuma dengan syarat raja, bersihkan nama aku lagi. Suruh perempuan-perempuan itu mengaku bahwa aku tidak pernah menggoda mereka. Tidak ada dendam sedikit pun Pak. Kalau kita bagaimana Ustaz Nazir, misal saya di penjara itu tanpa kesalahan, tahu saya tidak boleh pandai cari tempat lain. Apa pasti gitu lah Pak ya. Pasti lah tuh. Nah, itu kalau saya ya masih kotor jiwa nih Pak. Makanya tidak ada dapat di bidang itu gitu Pak. Allah sayang gitu Pak. Ini bahaya ini. Jadi Nabi Yusuf tidak ada dendam, dia bantu Pak. Jadi walaupun dia dizolimi, ketika raja membutuhkannya, dia hadir. Begitu dia jadi bendahara negeri Mesir Pak, datang 7 tahun masa paceklik, aman semua pangan. Ngantrilah orang ambil makanan di kerajaan. Nampaklah dia situ Bu, 11 orang saudaranya Pak, ngantri bawa karung. Nampak dia Pak. Itu jauh tuh Bu, jalan dari Yordan ke Mesir Pak, jalan. Dipanggilnya saudaranya 11. Itu yang 11 sini, datang 11. Kalian 11 orang adik-adik. Ada satu lagi tuan tinggal di rumah. Siapa namanya? Benyamin. Ayo di sini isi karungnya semua ya. Tidak ada dendam. Kalau kita mati lagi buat azab lagi buat. Kalau kita Pak dendamnya nggak bisa hilang Pak. Makanya terus ganti-ganti Bu, naik orang semua nanti naiklah B, hancurlah A, hancurlah A, generasi A. Itu terus Pak. Nah, apalah macam itu Pak ya. Memang itulah keadaannya seperti itulah. Nah jadi Nabi Yusuf diisikannya semua karung saudara-saudaranya, terus dia kasih syarat Pak. Besok kalau makanannya udah habis, kalau kalian mau makanan lagi, bawa adik kalian yang 1 orang itu, jangan sampai ditinggal. Kalau enggak saya mau ngasih lagi. Tapi orang tetap nggak sadar bahwa ini Nabi Yusuf. Nah pulanglah. Kemudian makan, sudah cukup lama, sudah mulai mau habis. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ayah, kata tuan itu, kalau kami mau ngambil makanan lagi harus bawa Bunyamin. Karena kalau tidak dibawa ada yang 1 lagi, tidak semuanya datang, tidak dikasih ya. Disitulah kata Nabi Yakub, kalian bawalah adik kalian ke sana, aku serahkan perlindungannya kepada Allah. Nah disitulah Allah akan mengakhiri ujian untuk Nabi Yakub. Dibawalah Bunyamin. Oh nampak sama Nabi Yusuf. Kalian kemari yang 11 sama adik sekalian. Sini. Diisi karung semuanya. Diam-diam Nabi Yusuf memasukkan sebongkah emas ke dalam karung adiknya Bunyamin. Begitu mereka pulang, datang Nabi Yusuf, tunggu. Aku kehilangan emasku. Mati baru diprank sama Nabi Yusuf Pak. Aku kehilangan emas aku. Tapi tidak ada mengambil tuan. Kalau sempat ada dapat di salah satu karung kalian gimana? Kami tinggalkan dia di sini dan jadikan dia sebagai budak. Dapatlah di karung Bunyamin nih. Kalian harus tinggalkan dia di sini dan akan saya jadikan budak. Menangis Rasulullah SAW. Dulu Yusuf kita berikan, sekarang apa alasan kita lagi ini? Nah, gitu-gitulah Pak. Kalau lah dibuat dia sedikit efek jerah aja dikasihkan Yusuf. Adanya langsung dikejar, aku Yusuf cepat masuk.
Malah dalam lah. Nah yang 11 ini pulang lah nangis sepanjang jalan tuh ya. Sampai di rumah ayah Bunyamin tertinggal di sana ya. Tapi kali ini Nabi Yakub sama sekali tidak sedih. Sampai dia katakan, aku tak mengapa kalian pulangnya, aku yakin Yusuf masih hidup. Kalian berangkat lagi ke sana. Pas berangkat beberapa bulan, saya teruskan sedikit ya Bu ya. Pas begitu sampai di sana, terkejut mereka menengok Bunyamin dengan pakaian dosa lemah. Tuhan, bukankah adik kami menjadi budak? Kalian bangga wajah aku, masih ingat tak kalian memasukkan anak kecil dalam sumur? Oh Yusuf, menangis apa ya? Kalian tidak salah, iblis yang telah menghancurkan kita. Tidak ada dendam. Bawa bajuku, sampaikan salamku kepada ayah. Langkan bajuku ke muka ayah. Pulang, kemudian dilangkan ke wajah Nabi Yakub, kembali bisa melihat matanya. Ayah ternyata dia Yusuf ayah. Dia menyuruh ayah dan ibu dia untuk ke sana. Nah, begitu sampai semuanya ke sana, Nabi Yusuf sedang duduk di singgasananya, Pak. Disitulah bersujud semuanya. Langsung digendong Nabi Yusuf, bapaknya dan ibunya. Jangan ayah, jangan sujud kepadaku. Inilah takwil mimpiku pada masa lalu. 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Jadi makanya ya, jalani takdir hidup ini. Kemudian jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah untuk takdir yang telah diberikan Allah, dan jangan pilih kasih dengan cara yang tidak baik kepada anak-anak. Inilah yang terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.